Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali tausiah kita pada pagi hari ini seperti biasanya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut selawat beserta salam juga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat beliau yang telah berjuang bersama beliau, kemudian para ulama tabi'in yang melanjutkan perjuangan para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti setelahnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat. Imam Hasan Basri mengatakan, apabila Anda ingin berbicara dengan Allah, bermunajat dengan Allah, maka laksanakanlah salat. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza kana ahadukum fis shalah fa innahu yunaji rabbah." Apabila salah seorang kamu sedang berada di dalam salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang munajat ini, tentang salat ini. Kita sampai pada kajian munajat pada tahapan melaksanakan sujud di dalam salat. Yang kita berikan tema pada kajian-kajian yang lalu adalah mawadhi'ud du'a fis shalah, di tempat-tempat melaksanakan doa ataupun membacakan doa di dalam salat. Kita sudah menyampaikan pada jamaah sekalian, dalam konteks munajat kepada Allah ini, tempat-tempat yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan doa, mulai dari bacaan surat Al-Fatihah, induk segala doa, karena di sana kita memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga pada sujud, pada i'tidal, dengan bacaan-bacaan yang sangat banyak. Kemudian pada ruku' dan i'tidal maksudnya. Kemudian pada kajian pagi ini kita fokus tempat-tempat doa di dalam salat, yaitu di dalam sujud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat sering mendengar bahwa tempat yang paling dekat seseorang hamba dengan Allah di dalam salat adalah pada saat sujud. Tidak ada tempat lain yang paling dekat hubungan kita dengan Allah kecuali pada saat kita sujud.
Jadi oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita supaya di dalam sujud itu diperbanyak doa. Jadi kalau salat secara umum disebut dengan munajat, kita munajat itu kalau diterjemahkan secara bahasa berbisik-bisik dengan Allah. Yang kalau kepada manusia kita tidak berani menyampai keluhan yang aib, tetapi di dalam salat atau pada saat kita berdoa, kita tidak perlu malu menyampaikan hal-hal yang pernah kita lakukan yang bersifat kesalahan. Jadi khusus dalam sujud ini, ya ini kalau kita lihat banyak sekali ini bacaan-bacaan yang disyariatkan ya. Wa fihi kana ghalibu du'aih. Jadi pada sujud itu adalah tempat yang paling banyak Nabi berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini diantaranya menurut riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam sujudnya Allahumma ighfir li dhanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Jadi bukan sedikit-sedikit apapun dosa yang pernah dilakukan. Disebutkan dalam hadis ini, ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya pada saat kita sujud. Diqqahu wa jillahu. Menariknya para jamaah sekalian, di sini baginda Rasulullah merinci. Ya, ba'dal am, setelah menyebutkan secara umum seluruh doa, kemudian dirinci. Diqqahu wa jillahu. Ya Allah, ampunilah dosaku baik yang kecil maupun dosaku yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Baik dosaku yang awal, maksudnya yang sudah berlalu, wa akhirahu, dan dosa yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah. Demikian juga dosa-dosa yang nyata dan dosa-dosa yang tersembunyi. Jadi ada 3 bentuk dosa yang dimohon oleh Rasulullah dan tentu mengajarkan kita juga untuk kita mohon di dalam salat kita. Jadi memohon diampuni dosa seluruhnya, dosa kecil atau dosa besar, dosa yang sudah berlalu ataupun dosa yang akan datang, dan dosa yang kita lakukan secara nyata-nyata, secara terang-terangan, dan dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tentu seperti yang sudah kita sampaikan, membacakan doa ini dengan penuh kehadiran hati kita. Kalau hal ini kita lakukan, niscaya akan terasa di kita. Jadi seolah-olah kita betul-betul fokus. Anta'buda rabbaka ka'annaka tarahu. Saya sering mengatakan pada saat membahas topik ini, seperti kita sudah meninggalkan dunia nyata ini, kita masuk ke dunia taqarrub kepada Allah. Pada saat kita bermanja-manja dengan Allah lewat doa, dengan mengucapkan doa-doa seperti ini, membuat hati kita tentram dan nyaman. Apalagi kalau kita laksanakan dengan penuh khusyuk. Kemudian pada riwayat Abu Hurairah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Ini pernyataan Rasulullah bahwa suasana yang paling dekat hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat dia sujud. Oleh karena itu sujud itu gunakanlah tempat tersebut untuk bukan membaca doa, Rasulullah mengatakan, tapi memperbanyak doa. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Wahwa sajidun fa'akthirud doa. Bukan hanya disuruh berdoa, tapi memperbanyak doa. Cuma sekali lagi para jamaah sekalian, ini tentu tidak dianjurkan dalam jamaah, karena dapat mengganggu orang banyak, tetapi sangat dianjurkan pada saat kita sholat sendiri. Tentu yang sering kita laksanakan adalah pada saat-saat kita melaksanakan sholat sunan, atau pada saat kita sholat wajib secara tidak berjamaah. Ini sangat dianjurkan juga memperbanyak doa-doa seperti ini. Fayani annahu lam yu'ayyin ma yad'una bih. Jadi dalam hadis ini tidak ditentukan doa apa saja yang bisa dibaca. Fadalla ala annahu abaha lahum kullad du'a. Jadi karena dalam hadis ini tidak disebutkan doa-doa apa saja yang bisa dibaca, maka ini menunjukkan dibolehkan membaca setiap bentuk doa, terutama doa-doa yang pernah dibacakan oleh baginda Rasulullah ataupun yang terdapat dalam hadis-hadis maksur. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Jadi Abu Bakar datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada beliau agar baginda mengajarkan doa yang akan dibaca di dalam salat. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rawahu Muslim. Pada saat Abu Bakar meminta kepada baginda Rasulullah agar mengajarkan beliau untuk membacakan doa di dalam salat, maka baginda Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bacakanlah doa. Ya Allah, sesungguhnya saya telah melakukan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah aku. Maghfiratan min 'indik, keampunan hanya datang darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Coba kita cermati para jamaah sekalian, doa yang diajarkan baginda Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq di dalam salat. Kebanyakan kalau doa-doa yang disebut di dalam salat itu ditempatkan di dalam sujud, seperti yang kita katakan tadi. Walaupun di sini baginda Rasulullah tidak mengatakan bacalah ini di dalam sujud, tapi kebanyakan para ulama memahami yang namanya doa dianjurkan itu adalah pada saat sujud. Jadi kita mohon di sini kepada Allah, ya, agar kezaliman apapun yang pernah kita lakukan dalam hidup ini supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada zat yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Kemudian dirahmati oleh Allah dengan mendapatkan
keampunan dan rahmat dari Allah, maka semakin membuat nyaman dan tentram dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang kadang-kadang hidup ini galau, pemikirannya kacau. Mengapa? Karena tidak ada ketentraman batin, tidak ada ketentraman jiwa. Makanya ulama-ulama soleh dahulu, saya sudah sangat sering sekali mengatakan, begitu tiba waktu salat, mereka bahagia sekali. Mungkin selagi pikirannya masih tidak tenang, pikirannya tidak nyaman, begitu tiba waktu salat atau mereka melaksanakan salat secara salat sunat, itu bahagianya luar biasa. Ya. Mengapa? Karena bisa munajat dengan Allah dan bisa memohon keampunan kepada Allah dengan sangat dekat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berfirman, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah sesungguhnya aku, kata Rasulullah, dilarang untuk membaca Al-Qur'an baik dalam keadaan ruku' ataupun dalam keadaan sujud. Fa ammar ruku'u fa'adhimu fihi Rabb wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Adapun pada tempat ruku' maka agungkanlah Rabbmu azza wa jalla, dan pada tempat sujud fajtahidu fid du'a. Ini catatan yang kedua. Pada hadis yang sudah kita bacakan tadi, pada sujud itu Rasulullah mengatakan fa'aksirud du'a. Kemudian pada hadis ini fajtahidu fid du'a, yaitu bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Baginda Rasulullah mengatakan faqaminun ayustajaba lakum, maka doa di dalam sujud itu sangat layak, sangat jadir, kata Imam Syafi'i, sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala asy-Syafi'i fajtahidu fa innahu qaminun ayustajaba lakum. Qaminun ay jadirun wa haqiqun ayustajaba lakum fih. Jadi makna qaminun itu, kata Imam Syafi'i, jadirun, sangat pantas, sangat layak, sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan doa-doa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan wa qad alimna hadzal hadis. Kami mengetahui hadis ini, wa nadabna ila du'a'i fis sujud li'annahu ajdarul awqat bi ibahatid du'a. Oleh karena itu kami menadapkan, memandang sunat untuk membaca doa-doa seperti ini dan lain-lainnya di dalam sujud, karena tempat itu adalah waktu yang paling pantas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala akan doa-doa hamba. Lalu beliau mengatakan, kaifala wa huwa muntahal khudu' wat tazallul. Betapa tidak layak, betapa tidak diterima doa-doa kita di saat sujud. Karena pada saat kita sujud itu merupakan muntahal khudu' wat tazallul. Itu merupakan tempat khudu' yang paling tinggi. Ya. Jadi pada saat kita sujud itu kondisi kita berada pada puncak ketawaduan yang paling tinggi. Kita sudah merendahkan wajah kita yang diciptakan oleh Allah sebagai anggota yang paling mulia, lalu kita tempatkan di tempat yang paling rendah untuk mengecilkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah dengan khusyuk dan tawadhu. Itulah makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang paling layak untuk diterima
ataupun diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul Imamun Nawawi wa'lam anna hadha ad-du'a mustahabbun laisa biwajib. Kata Imam Nawawi, tapi namun demikian ini bukan wajib, hanya sekedar mustahab. Wa istahabbu tatwiluh, dan disunatkan memanjangkan. Jadi dalam mengomentari hadis fajtahidu ad-du'a atau fa'aksiru ad-du'a, Imam Nawawi mengatakan wa yustahabbu tatwiluhu, sangat disunatkan untuk memanjangkan. Sekali lagi, pada saat-saat kita tidak dalam jamaah. Illa ayyakuna imaman, di sini sebutkan ya. Kalau imam itu tidak disunatkan seperti itu. Walahu ayyad'awa bima syaa min umuril akhirah wad dunya. Nah, ini yang sangat menarik kita para jamaah sekalian. Karena dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, setelah memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dia berhak untuk berdoa apa saja min umuril akhirah wad dunya. Jadi baik doa-doa yang berkaitan dengan akhirat ataupun doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya, bukan saja yang menyangkut persoalan akhirat, yang berkaitan dengan urusan dunia pun kita disyariatkan ataupun dibolehkan untuk kita bacakan doa. Walahu ayyad'awa bid-da'awatil ma'thurah wa bid'awatin yakhtari'uha wal ma'suratu afdal. Jadi dia atau orang yang sedang munajat, sedang melaksanakan salat dalam keadaan sujud itu, boleh saja dia berdoa dengan doa-doa yang ma'thurah. Arti doa-doa maksur, doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dipraktekkan oleh para sahabat, dan dengan doa-doa yang diciptakan sendiri. Nah, ini yang lebih menarik lagi para jamaah sekalian. Jadi Imam Nawawi memahami pada saat Rasulullah memerintahkan kita ataupun membolehkan kita membaca doa, ternyata dalam pemahaman Imam Nawawi tidak saja doa-doa ma'thur yang terdapat di dalam hadis, juga dibolehkan membaca doa-doa yang disusun sendiri. Walaupun wal ma'suratu afdal, walaupun doa-doa yang ma'sur yang berasal dari hadis-hadis beliau itu yang lebih utama. Nah, di sini enaknya orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi boleh saja menyusun doa untuk kita baca di dalam salat, asal tidak menggunakan selain dari bahasa Arab. Dan ini memang sudah banyak kita baca, ya, doa-doa yang disusun oleh para ulama. Di sini bebas untuk bisa kita membacanya. Bahkan saya membaca penjelasan hadis ini atau tentang bab sujud dalam kitab-kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, juga dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj yang ditulis oleh Syekh Ramli. Kadang-kadang aneh-aneh juga, ya, sampai-sampai dikatakan betapa jenis-jenis doa dibolehkan di dalam sujud, sampai-sampai seseorang dibolehkan memohon apa saja, bahkan bila menginginkan untuk mendapatkan istri cantik pun boleh didoakan. Demikian dikatakan dalam kitab Tuhfah. Artinya sekedar untuk menggambarkan betapa jenis-jenis doa yang bisa dibacakan. Sebab mungkin ada orang bertanya, boleh enggak kalau kita mohon ini dalam salat? Makanya disebutkan seperti itu. Ya. Jadi yang namanya bima syaa itu, kalau di luar yang maksurat, atau mungkin boleh saja di dalam salat itu kita mohon supaya misalnya, ya, anak kita lulus dalam ujian. Itu kan enggak ada dalam hadis Nabi. Ya.
Atau kita sedang melakukan satu pekerjaan, namun kita khawatir apakah pekerjaan ini bisa selesai atau tidak. Kita mohon dalam salat, kita mohon dalam sujud, asalkan disebutkan dalam bahasa Arab. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ya. Wa yad'u atau bida'awatin yakhtari'uha, dengan membacakan doa-doa yang disusun dan diciptakannya sendiri. Ini beliau sebutkan dalam kitab Al-Azkar pada halaman 67. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh, ini saya kutip dari kitab-kitab fikih ya yang mengutip hadis ini. Ya, misalnya dalam kitab Asnal Matalib, juga dalam kitab Tuhfah dan dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Wabil khusus saya mengutip kata-kata Syekh Zakaria Al-Ansari ya, menyangkut tentang bacaan doa ini, yaitu dalam kitab Asnal Matalibnya beliau mengatakan, tadi ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah dilarang membaca potongan-potongan ayat Al-Quran di dalam ruku' dan sujud. Ini bagaimana dipahami oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnal Matalib. Beliau mengatakan, wa tukrahul qira'atu fih ay fir ruku' wa fis sujud. Makruh membacakan Al-Quran di dalam ruku' dan sujud setelah mengomentari, setelah memahami hadis larangan tadi. Tetapi beliau mengatakan, ya, bal wa fi sa'iri af'alis salati ghairal qiyam, dan juga dilarang pada setiap amalan-amalan salat kecuali pada saat kita berdiri. Jadi kalau dalam situasi berdiri, membaca doa sambil berdiri dengan mengutip potongan-potongan Al-Quran itu dibolehkan. Kama qalahu fil majmu', sebagaimana dikatakan, beliau mengutip ucapan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Li'annaha laisat mahallal qira'ah. Mengapa pada ruku' dan sujud itu dilarang membaca doa dari ayat-ayat Al-Quran? Karena ruku' dan sujud bukan mahal lil qira'ah, bukan tempat untuk membaca. Wa qad qala Ali radhiyallahu anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'an wa ana raqi' wa sajid au sajid. Ini beliau mengutip lagi pernyataan Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali mengatakan bahwa Rasulullah melarang membaca Al-Quran pada saat ruku' dan sujud. Ini terdapat dalam riwayat Muslim. Kemudian wa qala Az-Zarkashi wa mahallu karahatiha idza qasada bihal qiraah. Jadi mahal karahah maknanya larangan membaca doa dalam ruku' dan sujud itu idza qasada bihal qiraah, apabila bacaan tersebut dikasatkan untuk membacakan Al-Quran. Fa in qasada bihad du'a wasana fayambaghi ay yakuna kama law qanata bi ayatin minal Qur'an. Adapun apabila mengambil potongan-potongan ayat Al-Quran dengan kasat kita berdoa kepada Allah dan memuji Allah, itu layak untuk dilakukan, sama seperti orang membaca kunut dengan ayat-ayat Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian pemahaman larangan membacakan ayat Al-Quran di dalam ruku' dan sujud menurut yang dipahami oleh ulama ini adalah kalau kita kasat untuk baca Al-Qurannya. Tetapi pada saat kita membaca, kita kasat sebagai doa,
itu dibolehkan bagi orang yang melaksanakan salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu banyak sekali potongan-potongan doa di dalam Al-Qur'an yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Itu sah-sah saja ketika kita pilih doa-doa tersebut, kita baca di dalam salat dengan syarat qasad baca doa, bukan qasad membaca Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini kajian kita pada subuh hari ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang itu akan sampai kepada ad-du'a bainas sajdatain, yaitu doa yang dianjurkan membaca di antara dua sujud. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.